Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda pada mengenai soal satu tema yang istimewa mengenai soal momentum ilahi. Saudara, semua orang mempunyai momentum, ya saudara. Dan kalau kita melihat, saudara, bahwa momentum itu adalah sesuatu saat yang istimewa. Kalau saya ada, saudara ada, istimewa apa? Di hadapan hadirat Allah, ya saudara. Saudara capek barangkali, saudara barangkali maafkan saya tidak punya uang untuk berangkat ke gereja atau beli bensin dan lain sebagainya. Saudara, tetapi saudara berusaha keras. Gimana caranya saudara datang kepada Tuhan? Nah, ketika saudara berjalan dari rumah saudara menuju ke rumah Tuhan, itu momentum buat saudara. Saudara, jadi begitu mudah orang anak Tuhan membuat momentum yang menggerakkan hati Allah, yang membuat Tuhan jatuh hati dan jatuh kasihan kepada dia. Sangat mudah, tidak sulit, saudara. Saya tidak punya uang, tetapi saya mengembalikan persepuluhan saya dengan apa yang ada pada saya, atau saya berkorban, atau saya membantu seseorang yang lain. Saudara, Tuhan tahu bahwa saya tidak punya uang, tetapi saya melakukannya. Itu satu momentum saya dengan Tuhan. Gampang kan? Mudah sekali. Saudara bisa menciptakan banyak momentum dalam sehari dan membuat Tuhan jatuh hati di dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi dia? Haleluya. Saudara, jadi momentum ilahi bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi suatu keniscayaan pada situasi kondisi seminim apapun. Saudara, katakan saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya uang, saudara, saya sedang membutuhkan biaya untuk hidup, tetapi saya bisa memberi kepada seseorang. Saudara, jangan bilang Tuhan tidak ngelihat, Tuhan memperhatikan. Saudara, dan ada sebuah buku catatan di dalam sorga di hadirat Tuhan yang mencatat semua momentum ilahi yang saudara bikin di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, ya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kesempatan untuk membuat momentum ilahi bagi seorang yang sederhana. Ya, dengarkan, seorang yang sederhana maksud saya tidak mempunyai cukup uang, tidak mempunyai cukup kepintaran, dia bisa membuat momentum di hadapan Tuhan lebih banyak dari orang yang kaya. Saya kasih tahu. Orang kaya memberi korban seberapa besar, tidak masalah, saudara. Bagi dia tidak membuat satu masalah yang membuat hatinya menjadi merasa terharu ataupun merasa suatu kerugian. Aku tidak punya uang kok aku berbuat sesuatu yang baik. Bagi orang kaya itu mudah, saudara. Sehingga apa yang dikerjakan oleh seorang yang kaya belum tentu membuat satu momentum di hadapan Allah. Itu sebab Alkitab mengatakan sulit sekali orang kaya masuk surga. Tahu hal ini. Apa sebab? Karena orang-orang kaya sulit membuat momentum ilahi dengan Tuhan. Saudara. Tapi orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang pas-pasan hidupnya, dia mudah membuat satu momentum yang baik dengan Tuhan. Saudara, jadi saya beritahu bahwa inilah saatnya, katakan inilah saatnya, saya memulai suatu perbuatan baik di hadapan Allah Bapa yang akan mempermuliakan Dia. Amin. Jangan sampai tidak, saudara. Nah, kalau saudara sudah terbiasa membuat satu momentum ilahi yang baik dalam hidup saudara, otomatis Tuhan memberkati saudara luar biasa. Luar biasa. Katakan luar biasa. Pasti demikian. Bila saya memiliki momentum ilahi, saya diberkati luar biasa. Amin. Nah, karena saudara mulai dari miskin, saya mulai dari tidak bisa, entah saya bisa, entah saudara bisa. Maka ketika Tuhan memberkati saudara, saudara-saudara itu menjadi seorang yang terbiasa dengan Tuhan.
Sehingga walaupun saudara menjadi kaya kelak kemudian hari, karena saudara sudah mempunyai definisi, sudah mempunyai klasifikasi, kualifikasi tentang momentum ilahi, maka bagi saudara, ketika saudara diberkati luar biasa, saudara membuat momentum ilahi yang lebih mendalam lagi di hati Allah. Ketika saudara tidak punya uang, saudara tidak punya kerjaan pun, saudara bisa membuat momentum ilahi. Apalagi ketika saudara dengan perjalanan, pengalaman saudara dan waktu, saudara membuat yang lebih mendalam di hati Tuhan. Wah, saudara, engkau dahsyat sekali di hadapan Tuhan. Itu sebab pelajaran momentum ilahi bukanlah sesuatu teoritis yang saudara hanya mendengar saja. Ayo coba lakukan. Saudara harus bikin momentum ilahi. Saudara. Jadi saudara mesti tahu, dengan tidak pakai biaya apapun kita bisa membuat satu momentum ketika kita bersekutu dengan Dia. Ketika kita membuat satu komitmen dan janji kita kepada Tuhan. Your godly or spiritual momentum before the Lord is just what's inside your heart and what's inside your mind. What is in your heart? What you want to do, your best, totally to God. It is the very momentum before the Lord that God will move His heart to find you and give you and provide you and furnish you with everything that's the best in your life. So every one of us, we have to make our own spiritual, godly momentum before the Lord. Saudara. Jadi itu sangat mudah. Kadang-kadang kita tidak mengeluarkan uang. Saudara. Itu sebab saudara bisa membikinnya. Dan hasil daripada orang yang membuat momentum di hadapan hadirat Allah adalah hasil yang luar biasa. Apa sebab saya katakan demikian? Karena Tuhan sudah kadung tresno, terlanjur mencintai dia. Kenapa? Karena momentum ini merupakan sesuatu saat keakraban, intimasi, keintiman antara manusia dengan Allah. Saudara. Itu sebab kalau saudara merasa ada kekurangan dalam hidup ini, cobalah dirubah menjadi suatu momentum di hadapan hadirat Allah. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalian bisa dibiayai untuk belajar sampai tinggi mencapai cita-cita kalian barangkali. Tetapi kalian dalam ketidakberdayaan kalian secara ekonomis dan finansial, kalian bisa membuat satu momentum dengan Tuhan. Contoh, katakan, Tuhan, hamba berjanji kepadamu. Ketika hamba tidak punya uang, tidak punya biaya, hamba berjanji kepadamu. Kalau engkau memberkati hamba luar biasa, hamba akan mempersembahkan hidup hamba lebih total lagi kepadamu. Hamba akan melayani engkau. Hamba akan berbuat lebih banyak lagi. Dan sekarang ketika hamba tidak bisa bikin apa-apa, hamba mau melayani engkau segenap hati. Wah, Bapa di sorga jatuh hati kepadamu, anak-anakku yang muda dan remaja. Karena kalian membuat satu momentum di hadapan hadiratnya. Saudara, orang mudah membuat momentum ilahi. Saudara, mengesankan hati Tuhan. Sementara di pihak dia mempersembahkan lebih banyak kepada Tuhan. Saudara mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, pada subtema, bila Tuhan percayai Anda. Ya, kalau saudara membuat momentum kepada Tuhan, Tuhan mempercayai Anda. Katakan, bila saya membuat momentum ilahi dengan Tuhan, pastilah Tuhan mempercayai saya. Ya, itu tidak main-main, saudara. Saudara bekerja dipercaya oleh bos saudara. Saya yakin saudara tidak kekurangan apapun. Walaupun saudara jabatannya rendah barangkali. Tapi kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, saudara, engkau benar-benar menjadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan engkau betul-betul akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Para kekasih, itu sebab
dengan subtema bila Tuhan percayai Anda. Bila, if the Lord will give you all the trust in your life, and God can trust you. You believe in Him, and He trusts you. Saudara, kompak ini, sudah komplit ini. Saya percaya kepada Tuhan, Tuhan percaya kepada saya. Saudara, itu luar biasa. Saudara, ini kunci rahasia seorang Kristen bisa menjadi kekasih Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bertepuk tangan sebelah. Saya belum mengasihi dia, dia sudah mengasihi saya. Alkitab mencatat demikian. Itu sebab kalau saya dan saudara membalas cinta Tuhan, maka saudara dan saya pasti dianugerahi. Katakan, pasti saya dianugerahi kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, dan kali ini ayat pokok kita saya ambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 47. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan membaca 3 buah ayat ini yang luar biasa. Ini adalah ayat-ayat peringatan dari Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47. Kalau saudara adalah orang tua saudara, maka saudara akan bisa menyalurkan berkat bagi anak-anak saudara. Saudara, kenapa? Karena saudara memulai melakukan seperti perintah Tuhan, seperti keinginan Tuhan Yesus ini, ya. Kalau saudara anak-anakku yang masih muda, kalian dalam keluarga orang tua belum percaya kepada Yesus, tapi kalian sudah mulai melakukan hal ini, kalian membuat orang tua kalian, keluarga kalian datang dan percaya dan menerima Yesus, sehingga dengan demikian berkat Tuhan juga masuk dalam keluarga kalian. Jadi ayat ini adalah trigger, pemicu dari segala pembukaan, kemuliaan, kekayaan, dan berkat ilahi bagi barang siapa yang mau melakukannya. Ya, saudara, sangat gamblang dan sangat jelas. Mari kita akan membacanya. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47, kita mulai dari judulnya. 1, 2, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Katakan sekali lagi, menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, yang kita baca ini adalah tentang hamba yang bisa dipercaya. Bila saudara melihat selanjutnya tentang hamba yang tidak bisa dipercaya, dan saya tidak menyampaikan hal ini kepada saudara sekalian. Saya hanya menyampaikan hamba yang setia, yang bisa dipercaya. Perhatikan ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Jadi ceritanya ada promotion jabatan. Tetapi kepada siapa promosi jabatan ini diberikan? Yaitu kepada hamba yang setia dan bijaksana. Katakan, hamba yang setia dan bijaksana. Saya mau menjadi seperti itu. Ya saudara, jadi seringkali saya dan saudara berusaha keras. Gimana saya bisa menanjak, ya, gaji lebih tinggi, jaminan lebih banyak, saudara, pangkat lebih tinggi. Tetapi kita tidak tahu caranya, saudara. Itu sebab di dalam semua orang berusaha
untuk survive lebih tinggi dan lebih menanjak, orang memakai kuasa iblis, perdukunan, orang memakai cara-cara yang tidak fair, bahkan yang kriminal, menjegal, membunuh, dan lain sebagainya. Tapi anak Tuhan jalurnya sudah pasti. Katakan, anak Tuhan jalurnya pasti. Begitu dia setia dan bijaksana, Tuhan akan mengangkat dia. Promosi diberikan kepada dia. Amin. Jadi begitu mudah. Kalau saudara bersaing dalam satu kantor, saudara justru menunjukkan di rumah Tuhan, aku harus lebih total kepada Tuhan. Aku membuat momentum ilahi dengan dia. Lebih banyak. Saudara, engkau akan menyingkirkan semua saingan-sainganmu. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasianya. Ini rahasia. Saudara. Jadi kalau saudara mau mencobanya, saudara akan berhasil. Dan saudara tidak akan berhenti sampai di situ. Saudara tahu, engkau mempunyai jenjang yang lebih tinggi lagi. Engkau bisa meraihnya dengan cara yang sama. Saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya, siapakah hamba yang akan dipromosikan oleh tuannya, yaitu hamba yang setia dan bijaksana. Apa yang dia kerjakan? Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Teruskan. Ketika tuannya itu datang. Jadi dia mengerjakan, tuannya pergi. Dia tidak stop, dia tidak berhenti kerja. Saudara, sampai tuannya datang melihat dalam hati si tuan, aduh kamu kok keringetan begini ya. Kamu pasti belum mandi, mungkin kamu belum makan, kamu kerja terus. Nah, hamba ini akan dipromosikan oleh dia. Untuk apa? Untuk menguasai semuanya, milik dia. Dan itu mengagetkan sekali ayat yang diberikan, firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa hamba yang sedemikian ini akan diberi hak dan kuasa menguasai harta benda majikan. Saudara, ya, memang semua anugerah Tuhan itu tidak masuk akal. Katakan semua anugerah Tuhan pasti tidak masuk akal. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Anugerah Tuhan adalah keajaiban, itu tidak masuk akal, tetapi ini dia caranya. Cara yang simple ini, hamba dia membuat satu momentum yang baik dengan tuan majikannya. Tuanku pergi. Saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke-48 dan seterusnya, hamba-hamba yang lain malah berantem. Begitu tuannya pergi, berantem, mabuk-mabukan. Saudara. Tetapi dia tidak. Dia membuat satu momentum yang indah. Dia tidak mau mengikuti teman-temannya sejawat dengan perbuatan mereka. Apa yang dia lakukan? Dia tetap kerja. Dia tidak minum minuman, dia tidak berkelahi, dia tidak menggosip, dia tidak tiduran, dia bekerja terus. Sampai ketika tuannya datang, tuannya heran. Kamu mesti belum makan nih. Kamu mesti belum mandi, kamu belum istirahat ini. Aku datang malam, kamu masih bekerja. Saudara. Nah, inilah yang membuat hamba ini dipercayai. Berarti bagaimana kita bisa dipercayai? Yaitu ketika tidak ada orang melihat, kita tetap melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tidak ingin pujian, tidak ingin terima uang, tidak ingin terima barang, tetapi kita sungguh tulus di hadapan hadiratnya. Karena, katakan karena mata Tuhan merekam perbuatan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bagi iblis, habis dia. Dia tidak bisa berkutik terhadap hamba yang semacam ini. Saudara.
Karena dia tidak bisa menipu hamba semacam ini. Karena ini hamba yang setia dan bijaksana. Tuannya tidak ada, no problem. Dia tetap kerja. Ini orang bisa dipercaya. Makanya subtema dari momentum ilahi yang saat ini saya sampaikan kepada Anda adalah bila Tuhan percayai Anda. Apakah Anda bisa dipercaya? Sudahkah Anda membuktikan bahwa Anda seorang yang tanpa dilihat oleh orang sekalipun, seorang yang bertanggung jawab di hadapan hadirat Tuhan? Dan inilah trademark, inilah merek khusus Anda. Inilah ciri khas filosofi Anda di hadapan Tuhan. Saudara. Dan saya yakinkan setiap anak Tuhan yang melakukan pekerjaan dan pelayanannya dalam ketekunan, tidak ingin dipuji, karena nggak ada majikan. Kalau ada majikan, wah semua bekerja rajin, bagus sekali. Begitu majikannya keluar dari rumah, begitu mereka berantem, mabuk-mabukan, tidur-tiduran. Tapi satu ini tidak. Katakan, tetapi satu ini tidak. Saya harus seperti yang satu ini. Amin. Tidak perlu saudara dilihat orang. Gak perlu saya dilihat orang. Saya tidak bertanggung jawab sama siapapun. Tidak. Saya hanya bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa saya dan saudara ini ada sepasang mata Tuhan yang memperhatikan sampai nembus ke dalam dasar lubuk hati kita. Jadi kalau saya dan saudara bisa lurus di hadapan hadiratnya, saudara niscaya Tuhan mengangkat saudara, mengangkat saya luar biasa. Itu cara Tuhan. Katakan, ini cara Tuhan. Saya mau pakai cara Tuhan. Saya tidak mau pakai cara duniawi. Saya tidak cari kemuliaan. Saya tidak cari pujian. Saya mau pakai cara Tuhan. Amin. Saudara akan berhasil. Saudara pasti akan berhasil. Dan saudara akan goal dengan apa yang Tuhan sudah janjikan ini. Saudara akan dipromosikan untuk mempercayai semua miliknya. Wah, itu tidak masuk akal. Saya sudah bilang tadi di awal khotbah saya. Kalau Tuhan bekerja memang tidak masuk akal. Memang demikian. Jadi saudara dan saya harus menantikan yang sedemikian ini. Untuk bisa yang sedemikian ini terjadi pada Anda dan pada saya, kita harus membuktikan hamba yang setia dan bijaksana. Udah, cuma itu aja modal saya. Saya tidak punya modal yang lain. Saudara, kalau saya dan saudara punya modal ini, saudara dan saya dipercayai oleh Tuhan luar biasa. Anggukkan kepala ke samping. Katakan, bila kita mempunyai modal ini, kita akan dipercayai Tuhan luar biasa. Amin? Ya, saudara harus tahu. Sekarang katakan pada diri saudara sendiri. Ya, satu tangan ke atas, satu tangan kiri menepuk dada saudara. Kalau saya mempunyai modal ini, saya akan dipercayai oleh Tuhan luar biasa. Sekali lagi, kalau saya mempunyai modal ini, saya akan dipercayai Tuhan luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, momentum ilahi secara alkitabiah ada 3 aspek. Dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3, saudara baca nanti di rumah karena kita waktunya terbatas. Ada 3 hal, ada 3 poin mengenai soal momentum ilahi. Yang pertama, dekat Allah. Hidupku tenang dan selamat. Terus momentum pertama yang kita bikin dengan Tuhan, hasilnya untuk kita. Dekat Tuhan, itu momentum ilahi. Saudara tidak dekat dengan perkara-perkara amusement dan entertainment duniawi,
saudara tidak diam di dalam dosa, dalam dunia, engkau membuat satu momentum ilahi dengan Tuhan. Oke. Dan saudara akan mendapat apa? Tenang dan selamat. Ini dahsyat. Engkau tidak bisa beli. Jadi kalau saudara ingin dipercaya oleh Tuhan, maka saudara harus melakukan momentum ilahi. Dan hasil pertamanya adalah tenang dan selamat yang saudara tidak bisa beli. Saudara, karena ini pemberian Tuhan di dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhanlah gunung batu dan kota bentengku. Wow, berapa duit? Berapa harga ini? Tuhan adalah gunung batu dan kota bentengku. Dahsyat sekali. Sudah hati saudara tenang, saudara selamat dari dunia masuk ke sorga, saudara juga menerima gunung batu dari Tuhan dan dia menjadi kota benteng saudara. Wow. Ini luar biasa. Lebih dari saudara mempunyai seluruh dunia. Saudara, yang ketiga, aku tidak akan goyah. Apa saja pencobaan yang saudara alami, penderitaan yang saya dan Anda hadapi dan sedang kita alami saat-saat ini, para kekasih, engkau akan menjadi begitu kuat dan tidak goyah. Kenapa? Karena engkau membuat satu momentum ilahi dengan Tuhan dan engkau melayani Tuhan dengan setia dan bijaksana. Nggak ada yang lain yang lebih bagus dari tawaran ini. Terimalah. When the last time in your life you ask the Lord a wonderful, awesome, great miracles in your life. And I believe that you just asking Him in your prayers. But maybe almost of all your requests to the Lord will not and would not be given to you. I believe. Saya percaya ketika saudara memohon hal yang besar, mujizat yang besar, sebagian besar engkau nggak dapat. Apa sebab? Karena engkau tidak tahu caranya. Banyak orang punya pikiran, asal aku beriman dalam nama Yesus aku diberi. Iya. Tetapi Tuhan juga membuat satu footnote, catatan kaki. Ini yang sedang kita pelajari. Bila Anda dipercayai Tuhan, Anda bisa dipercaya enggak? Semua kemuliaan Anda tidak tergantung pada orang tuamu, pada anakmu, pada siapapun yang kau harapkan di dalam dunia. Tidak. Semua kemuliaan dari Tuhan kalau engkau benar-benar menjadi seorang hamba yang baik dan bisa dipercaya. Sehingga momentum ilahi menghasilkan. Katakan, momentum ilahi saya menghasilkan yang dahsyat, yang belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar, belum timbul di dalam hati saya. Sudah disediakan Tuhan bagi saya.